Putusan yang keluar dari MK itu menyelamatkan demokrasi kita. Aturan undang-undang pilkada, partai politik bisa usung calon gubernur tanpa harus punya kursi DPRD. Artinya Anies atau Ahok bisa maju. Syukurnya MK yang mungkin sudah jengkel memutuskan anaknya tidak bisa maju karena belum cukup umur. Ketahuilah, itu kemenangan demokrasi. Per hari ini, kata demokrasi itu diperlakukan politikus untuk menjadi tameng, shield. Tujuannya untuk membenarkan perilaku, norma yang kebablasan. Kita mau sebut apa coba? Otoriter, represif, legalisme autokrasi, nepotisme, dinasti, abuse of power, itu semua bisa dibenarkan melalui kata demokrasi. Biasanya apa sih yang mereka katakan di depan media? Misal, konteksnya nepotisme, dinasti. Jawabnya ya yang memilihkan rakyat. Yang kalah diajak masuk kekuasaan. Jawabnya ini demi stabilitas nasional, ini konsolidasi. Apalagi yang dibilang si kunyu-kunyu itu? Gubernur nggak boleh head to head dengan presiden, dia harus membantu presiden. Atas dasar itu semua, hak Jakarta menginginkan pemimpin yang ideal dibatalkan oleh mereka-mereka ini. Oh, sistemnya kan begini, sistemnya begitu. Berarti nggak salah dong? Memang tidak salah, kencing di jalan juga nggak salah. Secara hukum sah, tapi norma, perilaku politik kita, otak politik kita itu udah nggak jelas. Ini semua ya kerjaan oligarki. Ini semua kerjaan orang yang tidak siap karena sebentar lagi dirinya harus mundur. Ridwan Kamil dan Suswono ini sudah sah. By the way, gue boleh nanya nggak? Ini singkatannya apa ya? Rakus, bukannya? Rawon ya, Rawon. Rawon atau Rido? Oh ya udah, yang beredar itu Rawon. Cuma kalau di akun PKS nyebutnya Rido. Lu perhatiin, mantan gubernur Jawa Barat, wakilnya orang Jawa Tengah, tagline-nya makanan Jawa Timur. Cuma background foto doang yang mewakili Jakarta. 12 partai, artinya satu lusin partai mengusung calon yang elektabilitasnya jauh di bawah tokoh-tokoh yang diinginkan warga Jakarta. Ini visual yang sangat jelas bahwa demokrasi kita itu semakin lama semakin mengkhawatirkan. Entah itu by design, karena faktor hukum atau faktor dapat tawan menteri. Tentu kalau ditanyakan ke mereka, pasti akan mengatakan, oh itu hak partai yang mengusung siapa, ini demokrasi. Kan begitu kan argumennya? Padahal yang terjadi itu bukan demokrasi. Tidak ada suara rakyat di sana. Dan memang ada partai yang ikut ke sana karena tidak punya pilihan lain. Tujuannya ya supaya aman. Coba kita perhatikan itu, Fahri Hamzah ngomong apa? Jakarta nggak perlu pilkada, aklamasi aja langsung. Setahu gue nih orang ikut demo loh saat reformasi. Dia menyaksikan loh banyak orang berdarah-darah untuk menegakkan demokrasi yang seutuhnya. Sekarang dia sampaikan itu secara telanjang. Apa bedanya dia dengan Soeharto? Kita yang di luar melihatnya, aduh, ketika lapar lo teriak reformasi, lo teriak demokrasi, dan saat kenyang lo menyuarakan totalitarisme. Pernyataan calonnya lebih ajaib lagi. Dia bilang apa coba? Kita butuh gubernur yang sefrekuensi dengan presiden. Jadi bukan sefrekuensi dengan rakyat Jakarta, tapi sefrekuensi dengan presiden. Pembenarannya di akhir kalimat, yang untung adalah rakyat. Jujur aja, orkestrasi ini udah nggak relevan bawa-bawa nama rakyat. Apalagi kita cek update berita dari calon independen kemarin yang sudah kita bahas. Sudah jelas mencatut, sudah banyak yang lapor, deliknya ada. Kasusnya malah diberhentikan sama Polda Metro Jaya. Alasannya apa? Lembaga yang berwenang mengurus itu Bawaslu. Alasannya Metro Jaya, kami tunggu laporan dari Bawaslu. Keren banget gak tuh?
nggak habis fikri. Jadi gua itu berpikir, apa harus ada reformasi jilid 2 dulu ya buat nyadarin politikus ini. Benar kata Pak Mahfud, ini harus diamputasi. Cepat atau lambat akan jadi bom waktu. Karena udah kronis sekali nih. Dan presiden mencontohkan cara politik yang seperti ini, yang menurut gua bukan dengan cara yang bijak, elegan. Kelihatan sekali presiden itu gak paham sama sejarah. Apalagi baru-baru ini dia mengatakan apa itu? Istana negara di Jakarta dan Bogor bau-baunya kolonial. Kalau IKN baunya apa dong? Kayaknya bau-bau bupati yang gocekin kolonial. Ntar kalau lu ada di akhirat coba tanya Daendels tuh. Gimana karakter bupatinya saat itu? Jadi Istana Merdeka itu ada makna. Ada simbol dari perjuangan rakyat Indonesia, sehingga masyarakat yang tertindas itu bisa berdiri di atas kaki sendiri. Gak bisa dibandingkan dengan IKN yang menjadi simbol hutang. Bahkan Jokowi tidak paham kalau kolonialisme itu adalah sebuah pikiran, bukan sebuah infrastruktur. Jadi meskipun Jokowi tidak paham, dia tetap ada hasrat untuk 3 periode. Itu ajaibnya. Kalimat itu sangat kontradiksi dengan kata sederhana, apalagi merakyat. Padahal Jokowi sendiri punya pengalaman rumah orang tuanya di bantaran sungai. Pernah digusur lagi. Ya, kelihatan lah rasa syukurnya itu udah hilang. Setiap narasi, peristiwa, kita bisa menilai ini arahnya kemana. Tapi hari ini, hari Selasa, ada sedikit lah harapan yang muncul dari Mahkamah Konstitusi. Mungkin Hakim MK itu juga jengkel dengan PT UN yang kabulkan gugatan Anwar Usman. Bisa jadi ya. Ini keluarga sudah dibantuin makin disikat. Jadi putusan yang keluar dari MK itu menyelamatkan demokrasi kita. Aturan undang-undang pilkada, partai politik bisa usung calon gubernur tanpa harus punya kursi DPRD. Artinya Anies atau Ahok bisa maju. PDIP bisa maju sendirian. Dan Kaesang tidak bisa maju pilgub karena nggak cukup umur. Nah, yang lucu adalah yang uji materi ini adalah Partai Gelora dan Partai Buruh. Gua nggak tahu nih apakah akan jadi blunder bagi mereka atau ada agenda sendiri. Tapi ini langkah yang baik buat demokrasi, baik buat warga Jakarta. Karena pilihan itu menjadi banyak dan ada keterwakilan. MK sudah benar soal ini. Gua nggak tahu apakah Fahri Hamzah itu ada komunikasi soal ini, mengajukan ini atau enggak. Yang pasti gua apresiasi kalau Bang Fahri itu wujudkan ini. Tapi pernyataan dia soal aklamasi tadi itu memang agak kacau. Kontradiksi lagi dengan yang ini. Jadi kita akan melihat apa reaksi dari KPU, reaksi dari mereka ini. Kalau dari presiden ya kita tidak perlu heran. Dia berikan insentif karena menghargai mereka yang sudah berjuang susah payah untuk memenuhi hasrat dan keinginan dia itu. Syukurnya MK yang mungkin sudah jengkel memutuskan anaknya tidak bisa maju karena belum cukup umur. Ketahuilah itu kemenangan demokrasi. Mungkin kita sedikit was-was. Kemarahan itu kan bisa dimanfaatkan lewat jalur lain. Misalnya lewat Menkumham atau apa gitu. Kita nggak tahu. Jadi sebagai penutup, kekuasaan yang terbiasa menipu akan runtuh oleh tipu muslihatnya sendiri. Kebenaran mungkin lambat datangnya, tapi itu selalu datang untuk menuntut balas. Kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Skenario apa yang akan terjadi ke depan? Apa respon istana? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di kekacauan berikutnya.